Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahma Putrusjanti dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai mata kuliah moderasi beragama yang sudah saya pelajari selama di semester 2 ini. Apa sih itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, di mana individu tidak hanya mengamalkan keyakinan mereka sendiri, tetapi juga menghormati praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda dalam konteks yang berbeda. Nah, akidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama mengharuskan penganutnya untuk meyakini kebenaran agama mereka sendiri secara mendalam, namun tetap menghargai dan menghormati penganut agama lain tanpa perlu membedakan atau membenarkan keyakinan mereka. Konsep moderasi beragama yang terdapat di Al-Quran dan Hadis menekankan pentingnya kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi semua makhluk. Jika nilai-nilainya itu dipahami dan diamalkan oleh umat manusia dan dapat menjadi teladan dalam keberagaman. Nah, Al-Quran ini mengajarkan keseimbangan sosial dan alam serta moderasi beragama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah. Namun, di dunia ini masih banyak menghadapi tantangan, terutama dalam pendidikan yang terlalu normatif dan kurang empiris, sehingga menimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan yang kurang komprehensif. Prinsip-prinsip moderasi beragama yang terdapat di dalam Islam. Yang pertama adalah wasatiyah. Pandangan wasatiyah atau jalan tengah dalam beragama menekankan pentingnya bersikap moderat, yaitu tidak berlebihan dalam pengalaman ajaran agama dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, konsep ini itu mengidentifikasikan garis teks ajaran agama dengan realitas sosial yang ada sehingga tercipta pemahaman yang nantinya seimbang dan bijaksana. Tujuannya itu adalah untuk menghindari kecenderungan ekstrim yang bisa berujung pada radikalisasi atau bahkan liberalisme yang berlebihan. Yang kedua adalah tasamu. Tasamu berasal dari kata samhun dalam bahasa Arab, mengandung makna memudahkan. Di sisi lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi ini diartikan sebagai sikap menghargai, membiarkan, atau memperbolehkan adanya perbedaan pendirian. Nah, secara umum, toleransi ini berarti memberikan penghargaan kepada pendirian orang lain tanpa harus mengikuti atau membenarkan pendirian tersebut. Dalam konteks agama, toleransi ini tidak berlaku pada aspek keimanan dan juga bukan bergantung pada aspek ketuhanan, sebab setiap agama memiliki tata cara ibadah yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Moderasi mengamuk ini akan bahwa setiap agama itu adalah benar-benar menurut penganutnya, namun tidak sepatutnya menganggap bahwa semua agama itu adalah sama. Oleh karena itu, toleransi itu seharusnya diterapkan dalam ranah sosial dan kemanusiaan. Untuk apa? Untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Yang ketiga, musyawah. Musyawah atau persamaan berarti persamaan derajat. Islam ini tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi personalnya. Semua itu manusia memiliki derajat yang sama di antara manusia lainnya. Itu tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, atau pangkat, karena semuanya itu telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Manusia ini tidak dapat hak untuk berubah ketetapan yang telah ditetapkan. Yang keempat, iktidal. Istilah iktidal berasal dari kata bahasa Arab yaitu adil yang berarti sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil itu berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Nah, iktidal ini merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban. Sebagai seorang muslim, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil kepada siapa saja, dalam hal apa saja, dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan dengan siapa saja. Karena keadilan inilah menjadi nilai luhur ajaran agama. Omong kesejahteraan masyarakat terjadi tanpa adanya keadilan.
Yang kelima adalah syuro. Istilah syuro berasal dari kata syawara yang berarti memberikan penjelasan, menyatakan atau mengambil sesuatu keputusan. Bentuk lainnya yaitu tasyawara. Tasyawara ini merujuk pada proses perundingan atau dialog untuk bertukar ide. Sementara itu, syawir berarti mengajukan pendapat. Musyawarah sebagai bentuk dari syuro merupakan metode untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi bersama guna nantinya itu untuk mencapai mufakat dengan landasan kebaikan bersama. Dalam konteks moderasi, musyawarah ini berperan penting dalam mengurangi prasangka dan juga perselisihan antar individu dan kelompok. Proses ini itu membangun komunikasi yang baik, keterbukaan, dan juga kebebasan berpendapat, serta nantinya itu bisa mempererat hubungan persaudaraan dan juga persatuan dalam berbagai bentuk ukhuwah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai moderasi wasatiyah. Moderasi wasatiyah adalah karakter asli Islam yang membedakannya dari paham ekstremisme atau taharuf dan liberalisme atau tasahul. Nah, Islam ini mengajarkan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah, bermasyarakat, maupun dalam memahami hukum-hukum agama. Moderasi dalam Islam tercermin dalam sikap adil, toleran, serta tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agama. Perbedaan antara ekstremisme dan liberalisme. Ekstremisme ini adalah sikap berlebihan dalam memahami dan juga menjalankan ajaran agama hingga melampaui batas dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Konsep toleransi moderasi beragama di Indonesia. Pada dasarnya, multikultural resmi yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosial, kultural, maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia ini memiliki banyak sekali pulau di mana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia. Manusia itu yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah suatu kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimajinasi pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka bukan. Jadi Ragam atau MUPID tahun 2016 itu menjelaskan toleransi mempunyai pengaruh yang besar bagi Indonesia. Sebagai salah satu negara yang memiliki toleransi yang tinggi, jadi banyak banget variasi budaya dan keunikan adat istiadat. Setiap daerah membuat masyarakat itu menerima adanya perbedaan. Jadi setiap orang itu berhak ya untuk mengutarakan pendapat dan penilaiannya terhadap suatu hal. Namun bukan berarti yang menjadi permasalahan adalah sering kali kita terburu-buru mengambil kesimpulan dari bertindak jadi tanpa adanya kendali. Di Indonesia ini sikap toleransi dapat dimaknai sebagai tiang yang menopang persatuan dan juga menopang kesatuan bangsa. Jadi sebagai negara yang memiliki ragam budaya dan juga suku bangsa dengan berbagai ciri khas pada masyarakatnya tentu akan banyak menimbulkan berbagai permasalahan. Maka dari itu dalam mengatasi hal tersebut masyarakat Indonesia ini telah terbiasa dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dalam lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, dan juga dalam pendidikan. Toleransi ini beragam ya, merupakan di mana keniscayaan ini dalam kehidupan bermasyarakat dan juga ditanamkan pada jiwa setiap orang, dan terutama pada jiwa setiap remaja. Toleransi beragama itu harus tercermin pada tindakan-tindakan atau juga perbuatan yang menunjukkan siswa paling menghargai atau seseorang yang paling menghargai, menghormati, tolong-menolong, dan bersama-sama menjalankan sesuatu. Indonesia ini dengan keragaman agama dan kepercayaannya itu telah lama ya berurat dan juga dihilangkan. Menurut seluruh bangsa Indonesia itu untuk menekankan tenggang rasa atau tepo atau seliro itu saling menghormati dengan menghargai antara sesama penganut agama yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sangat diperlukan ya adanya sikap toleransi, karena dengan adanya sikap tadi toleransi inilah
nantinya akan tercipta dan terbina suatu kerukunan hidup antar umat beragama dan juga kepercayaan yang berbeda-beda. Ekstremisme beragama secara etimologis, kata ekstrim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dimaknai sebagai sesuatu yang berada pada titik paling ujung, dalam arti paling tinggi, paling keras atau sangat fanatik. Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan sikap atau pandangan yang keras, teguh dan juga tidak mudah bergeser. Dalam konteks bahasa Arab, ekstremisme ini dikenal dengan beberapa istilah yang memiliki konotasi serupa, diantaranya al-tadharuf, al-unf, dan al-ghulu.